minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi ini urutannya. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad. Artinya kalau dia beriman ya dia hijrah. Dan kalau dia hijrah ya mesti dia akan ikut jihad. Itu di pemaknaan secara gradualnya begitu simpelnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mesti orang-orang yang hijrah. Kalau hijrah mesti orang yang berjihad. Konteksnya dua ya, konteks zaman dulu dan konteks zaman sekarang. Konteks zaman dulu, kalau dia memang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga Islam, dalam arti ya memang dia masuk Islam di Mekah sana waktu itu, maka dia pasti akan ikut menyusul Rasulullah berhijrah ke Madinah sebagai manifestasi dari keimanannya. Lalu kalau dia memang berhijrah, maka pasti di Madinah sebagai manifestasi hijrah yang sesungguhnya pasti akan ikut bertempur ketika agama membutuhkan. Kalau cuma berhijrah terus ketika di Madinah kemudian masuk golongan orang yang tidak mau bertempur, dia jadi munafik lagi tuh. Yang dalam surat At-Taubah, surat Al-Ahzab dibahas banyak tuh. Jadi begitu nggak cukup. Akhirnya memang untuk menjadi manusia yang selamat di akhirat itu screeningnya itu berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Sehingga benar-benar ahlul jannah itu the chosen one. Benar-benar manusia pilihan yang sudah melewati berbagai avatar, sudah melewati berbagai ujian. Untuk beriman saja di masa itu ya, untuk beriman lalu bersyahadah atas ketauhidan ideologi Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu taruhannya mati itu. Ada orang berani gitu di Mekah waktu itu sebelum penaklukan kota Mekah. Hampir pasti mati. Minimal disiksa, didiskriminasi, dan itu terjadi semua. Mulai dari Bilal, Yasir, dan seterusnya. Itu udah pasti. Taruhannya itu taruhan mati, taruhannya itu taruhan diusir, didiskriminasi, dicaci maki. Jadi kalau kita lihat jadi dia beriman itu taruhannya mati, udah beratnya kayak gitu. Sudah pun begitu ketika Rasulullah hijrah, itu pembuktian level kedua. Ketika Rasulullah hijrah, itu orang-orang yang beriman ya mau tidak mau harus hijrah. Kenapa? Karena kalau
tetap di Mekah, ya habis-habisan dibully, dicaci, ya taruhannya mati juga. Tetapi kalau kemudian ikut hijrah, taruhannya juga besar. Meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, ladang, ternak, meninggalkan pekerjaan, ya kan? Wis meninggalkan semuanya, kampung halaman, tempat kelahiran, wis macam-macam. Dan juga meninggalkan keluarga. Nah, itu yang berat itu. Keluarga. Karena banyak juga misalnya ada seorang anak yang beriman ikut Rasulullah tapi bapak ibunya belum. Atau sebaliknya. Bapak ibunya beriman, anaknya belum. Atau seorang suami yang istrinya tidak mau. Atau seorang istri yang suaminya tidak mau. Tidak beriman. Sehingga taruhan berhijrah itu juga berat. Waduh. Nah, kita ngomong hijrah-hijrah sekarang nanti kita bahas juga. Jadi taruhan hijrah itu berat sekali saat itu. Itu taruhan bukan hanya tentang bepergian dari Mekah ke Madinah, bukan. Itu change of your life itu. Sebuah perubahan besar-besaran dari hidup sampean. Terus benar-benar total itu. Harta, tenaga, jiwa, secara sosial, secara finansial, semuanya itu, secara spiritual, itu ujian lagi setelah tadi ujian beriman. Lalu setelah hijrah dan kemudian benar-benar ada di Makkah, di Madinah, cuman pikir, oh misalnya ya, misalnya si yang sangat terkenal selama ini, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya, ya, saudagar kaya. Di Mekah pun dia saudagar kaya. Artinya ketika dia beriman itu juga kan banyak juga dari, ya lebih banyak lah dari sahabat Nabi itu yang orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu. Sehingga ketika Abdurrahman bin Auf beriman itu aja udah tantangan tuh. Karena kan kemudian sosialitanya, circle-nya kan beda tuh. Circle-nya dulu orang-orang the have, orang soge-soge, duwe-duwe, banyak wangi-wangi lah. Bajunya juga bermerek-merek itu. Lalu kalau tantangannya ketika beriman kepada Rasulullah, ya mesti orang nggak punya parfum gitu kan. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua kemudian hijrah. Nah ketika hijrah ini mau nggak mau Mas Abdurrahman bin Auf ini, Cak Abdurrahman bin Auf ini harus meninggalkan hartanya, bisnisnya, rumahnya, dan mungkin sanak kerabat yang lain. Berat itu. Kadang kalau orang nggak punya apa-apa, miskin gitu, mungkin masih terbantu, agak dua popo tinggal aja gitu. Tapi kalau punya apa-apa, hijrah ini nggak gampang, Mas Bro. Kita kadang kalau membaca sejarahnya gitu, kayak enak aja membaca itu. Tapi yang ngalami ini, apalagi Mas Abdurrahman bin Auf ini seorang konglomerat. Hijrah menjadi tahap kedua bagi beliau. Begitu di Mekah, di Madinah, benar-benar hijrah beliau sudah. Kan tantangannya kemudian harus memulai hidup baru. Loh, yang namanya balungan soge ya. Tahu balungan soge? Balungan soge itu memang sudah dari sononya itu kecedak kaya dia. Ditaruh dimanapun itu tetap kaya aja. Dia apa ya? Sudah sedekah nggak karuan ya tetap kaya aja. Nyampe di Madinah, begitu sudah keliling nggak punya apa-apa. Dia cuma tanya, itu di pojokan sana itu kok nggak ada orang jualan apa-apa, boleh nggak dipakai jualan? Mulailah dia, namanya otak bisnisnya jalan ya. Dia langsung membaca bahwa ada spot tertentu yang belum dijual di situ. Nah, dia mulai jualan produk itu. Rame, bahkan tempat yang dia pakai itu akhirnya jadi pasar juga. Kaya lagi dia. Kaya lagi dia.
Nah, begitu kaya lagi, tiap hari juga dia sedekah, dong cita-citanya itu biar nggak punya dia. Cita kepingin biar dia nggak punya gitu loh. Biar nggak punya banyak harta, punya. Karena apa? Karena dia tahu begitu nanti punya banyak, ya nanti apa? Hisapnya terlalu banyak. Hisapnya terlalu banyak. Sehingga dia selalu, ya dia tetap bekerja dengan dagang yang baik, Pak. Sedekahnya mati-matian. Tapi ya namanya rezekinya memang masing-masing. Ya tetap laku aja dagangannya, labanya banyak. Tapi dia semua sedekah kan nggak kayak kita. Oh, angel memang. Nah, di begitu itu dia berjihad. Mampu dia. Ketika ada panggilan berjihad, dia berangkat jihad. Nah, sehingga begitu sudah di Madinah pun ada wajahadu fi sabilillah. Kenapa mereka mampu begitu? Karena ini selanjutnya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini sudah tidak punya harapan lain. Yarjunya itu bukan yarju yang lain-lain sudah. Dia tidak yarju, dia tidak kepingin terkenal, tidak kepingin jadi orang yang kaya raya, atau jadi orang yang dipuja-puja, atau orang yang berkuasa, udah enggak. Kenapa dia mampu begitu? Karena dia hanya ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang benar-benar hanya berharap rahmatnya Allah. Nah ini, maka wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Dulur, di level ini itu lanjutan atau hasil dari yang kemarin kita bahas ya. Bahwa kalau bisa mampukan di hati kita itu ada dua gambar sekaligus gitu. Gambar dunia, gambar akhirat itu. Sehingga nanti munculnya akhirnya hasilnya ini. Dia selalu punya balancing of life. Punya keseimbangan hidup. Karena sudut pandangnya itu lengkap. Sudut pandangnya itu ya tidak hanya akhirat tok, tapi ya sudut pandang dunia. Tapi ya tidak dunia tok, sudut pandangnya juga akhirat. Persis filosofinya yang disampaikan Pak Guru Mokhtar. Filosofi pisang itu. Nah, itu akan memunculkan satu keputusan yang paling tepat. Apa? Ya ini. Yarjuna rahmatallah. Yarjuna rahmatallah. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Bahwa tingkatan amanu, wahajaru, wajahadu itu tingkatan level-level pencapaian. Untuk beriman saja sudah berat. Kemudian setelah beriman, kemudian ada tuntutan pembuktian, yakni dengan berhijrah. Kemudian setelah berhijrah, ada tuntutan juga untuk berjihad. Ingat loh ya, kayak Abdurrahman bin Auf tadi. Setelah berhijrah, beriman aja udah berat itu. Karena circle-nya Mas Abdurrahman dulunya itu kan circle orang-orang the have, orang-orang kaya. Terus ketika masuk di dalam kelompoknya Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu masih minoritas di Mekah, itu kelompoknya orang lain tidak punya. Gitu. Tidak banyak, ya ada beberapa pengusaha, tapi kebanyakan itu. Itu aja udah berat. Kemudian setelah itu ada tuntutan untuk hijrah. Hijrah juga meninggalkan anak, suami, istri, kerabat, sawahnya, pekerjaannya, propertinya, seluruh aset, memori sosialnya, banyaklah yang perlu. Dan itu pun berat, tapi alhamdulillah jalan. Begitu sudah nyampe di Madinah, setelah dua pengorbanan besar itu, di Madinah, kemudian apakah diam? Enggak, masih ada ujian. Diajak berjihad. Nah ini yang banyak gagal juga. Makanya kalau kisah dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Munafiqun, tentang bagaimana orang-orang yang sudah berhijrah pun, ya itu masih
sebagian masih kena penyakit cinta harta, penyakit takut mati, kan gitu, wahan itu. Akhirnya tidak mau berjihad. Padahal sudah melewati 2 fase tadi loh ya, fase beriman dan fase berhijrah. Tidak mau. Coba kalian buka sendirilah nanti, karena banyak ayatnya itu dalam surat At-Taubah, surat Al-Munafikun. Sampai apa? Mereka itu jangan salah loh ya, mereka itu yang ngaji bersama Rasul, santri lah, jamaah lah, sahabat. Meskipun bukan sahabat utama, kalau sahabat utama itu memang tidak dilakukan lagi. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah beriman. Nah kalau di Madinah itu sudah campur itu antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Nah ini sahabat Ansor, yakni sahabat yang memang orang-orang asli Madinah itu, yang kemudian beriman kepada Rasulullah. Lalu sahabat Muhajirin mereka yang hijrah, ya, yang migrasi dari Mekah ke Madinah. Nah, di antara mereka itu ada yang ketika diajak ada seruan memperjuangkan agama Allah, lalu muncul dengan berbagai macam alasan. Karena memang berat, dulur. Jadi kalau di situ ada misalnya yang tidak ikut, yuk kita lihat konteks kedua, yakni konteks kita kekinian. Makanya iman itu kenapa ada sampai lilfun? Karena iman itu watasyidu fil qalb. Tasyidu fil qalb itu disyahadakan di dalam hati. Oke, banyak yang mampu. Tapi selanjutnya wa iqraru bilisan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi. Ya, kalau itu ada wal yaumil akhiri, ya. Wa bi qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Orang yang ngomong gitu di lisan bisa, oke, lanjutan selanjutnya. Tapi yang wa a'malu bil arkan, selanjutnya adalah diamalkan, dipraktekkan, dibuktikan dalam perbuatan. Nah ini yang kemudian banyak yang gagal. Oke, kamu iman kepada Allah, apa bukti iman dalam perilaku sehari-hari? Ya ingat Allah, ya kemudian mentaati aturan Allah, imanmu pada malaikat, ya kamu percaya sama malaikat. Pertama misalnya Raqib Atid ini, kamu ya hati-hati loh. Iktabaka, lalu bacalah kitabmu yang ditulis malaikat Raqib Atid. Ya. Kamu percaya pada Rasul, ya Rasul, sunnahnya Rasul apa misalnya? Hal yang paling kecil, masuk rumah kaki kanan, apa semua sudah begitu? Masuk rumah kaki kanan aja loh kita sering lupa, itu sunnah Rasul, Mas. Kalau pakai baju, tangan kiri dulu apa tangan kanan dulu masukkannya? Lupa seringnya. Masuk WC, tangan kiri apa kaki kiri? Tangan. Ya. Nah, kalau minum, sering pakai tangan kanan apa kiri sambil berdiri atau sambil duduk? Nah, itu aja sudah. Teman lihat tuh banyak. Iya. Nah, sunnah Rasul sebagai manifestasi iman. Lalu Al-Qutubi, kitabnya Allah. Lalu kitabnya Allah, banyak di dalam larangan, berapa yang sudah kita tinggalkan larangan dan perintah yang sudah kita amalkan. Lalu wal yaumil akhir, percaya hari akhir, apa persiapan kita ke sana? Wabil qadri syari, kepada tentang qadri, qadarnya Allah. Orang percaya qadarnya Allah kok sama orang yang keliru marah-marah. Ya harusnya sayang, karena itu satu di antara qadarullah. Nah sehingga ini yang di sini sebut. Lalu wajahatu, wahajaru, wajahatu, berhijrah, berjihad, dan seterusnya. Ini menjadi tantangan-tantangan yang harus kita sekarang ini berhijrah itu. Kalau dulu hijrahnya dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Sekarang kira-kira hijrahnya dari mana ke mana, Mas? Ayo Bapak Ibu, hijrah dari apa ke apa?
Ayo kita sorotkan ke saya, ke kita sendiri masing-masing. Sekarang itu kira-kira hijrahnya seperti apa? Kenapa? Ya hijrah dari cara hidup, perilaku, dari pola pikir, cara pandang kebanyakan manusia, untuk kemudian ikut cara pandang, pola pikir, lifestyle, ideologi yang benar. Dan duluku, untuk itu ya hampir sama tantangannya. Sampean mungkin juga akan meninggalkan aset-aset, kan gitu. Misalnya tentang hal sampean harus mencari rezeki yang halalan thayyibah. Berarti kan kadang kalau selama ini belum halal, meninggalkan toh yang haram-haram itu, ditinggalkan. Tapi Gus asetnya ya itu namanya hijrah Mas, kepada yang halal. Apakah sudah halal? Oke. Apakah sudah thayyib? Nah, itu juga diikuti. Cara pandang, kalau selama ini ternyata cara ibadah kita masih keliru, ya sudah harus berubah. Tapi nanti diajak masyarakat, Gus kata kita dianggap begini begitu. Mas, Bapak, Ibu sekalian, itu juga tantangan yang dihadapi oleh dulur-dulur kita, pendahulu kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan hanya diejek, didiskriminasi. Putrinya Rasulullah, ya Zainab itu waktunya bojonya belum Islam ya, bojonya masih musyrik, ya bojonya masih musyrik. Dan ketika berhijrah itu diburu sama 2 kali itu. Waktu berhijrah pertama nggak ketangkep, tapi kemudian dikembalikan karena waktu itu masih ada perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah. Sehingga dikembalikan. Tapi hijrah yang kedua ketika lari itu sudah nggak dikembalikan, tapi kena tombak dia. Kena tombak. Itu kan? Nah, itu artinya Mbak Zainab ini meninggalkan suaminya loh. Meninggalkan rumahnya demi hijrah tadi. Sehingga kalau kita misalnya cara beribadah atau cara ini kemarin masih keliru, kemudian kita benar-benar hijrah, ini hijrah harus berani dengan mengambil atau menanggung konsekuensi tadi. Konsekuensi bahwa ada resiko, ada cost yang harus dibayar. Ya, sekarang ada 151 kamera ini dari Sabang sampai Merauke yang ikut dalam kajian ini. Sekarang saya mau tanya sama sampean. Kalau resikonya, ya termasuk yang dari Australia boleh jawab nih. Kalau resikonya kita berhijrah, kemudian sebesar resiko yang dihadapi oleh dulur-dulur pendahulu kita yang dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, kira-kira gimana sampean? Ayo coba ngobrol terkait dengan ayat ini. Monggo, siapa yang mau ngomong? Silakan. Atau pengalaman, misalnya kalau kemarin lifestyle atau the way how we act as Islam, bagaimana kita beraksi atau beribadah, bagaimana Islam itu masih keliru ternyata, lalu kita sekarang menemukan jalan benar, tapi untuk mengikuti jalan benar itu resikonya kita akan dianggap aneh, dianggap kejeron, kedaleman, beda sebagainya. Apa yang sampean lakukan? Coba ayo ngobrol. Monggo, siapa yang mau bicara? Silakan. Ada?
Ada yang mau testimoni? Bagaimana pandangan sampean tentang hijrah ini? Silakan. Coba tadi Pak Marjoko, Pak Pajo. Silakan Pak Pajo. Oke, izin Gus Beri dan dulur-dulur semua. Saya secara pribadi kan dari awal pemahaman tentang Islam itu kan ya taunya dari orang tua kan. Tidak belajar banyak seperti sekarang buka Al-Quran, baca hadis, mendengarkan kajian sering, terus tafsir setiap hari seperti ini. Jadi keterbatasan itu yang saya mampu sementara ini juga untuk diri kami sendiri, Gus. Artinya saya sendiri dan keluarga dekat saya, istri saya, anak-anak saya, kedua ibu saya, dan juga saudara-saudara yang sudah memulai masuk dalam visi yang sama. Itu aja. Jadi untuk keluar terus terang kami belum bisa banyak karena perbendaraan kami atau modal kami tentang dasar-dasar hukum itu masih terbatas. Jadi sekali lagi sementara kalau saya pribadi ya lebih fokus untuk saya, kemudian keluarga istri, anak, dan kedua ibu dan beberapa saudara yang bisa diajak ngomong. Ngaten nih, untuk yang keluar memang belum banyak, termasuk juga teman-teman yang kelihatannya bisa ya kita sampaikan, tapi untuk yang lebih besar belum mampu, Gus. Matur suwun. Mohon izin, Gus. Oh iya, silakan. Oke, Gus. Ini pengalaman pribadi kami sekeluarga. Latar belakang kami yang tadinya jauh dari kehidupan agama. Setelah kami kenal dengan SPMAA, yang mau nggak mau harus kami wujudkan dalam perilaku. Ketika kami pulang, kami harus menunjukkan bahwa Islam itu seperti ini loh. Contohnya adalah satu, kami beserta istri dan anak-anak kami senantiasa bertutup aurat. Kemudian yang paling ditentang oleh keluarga dan juga masyarakat adalah ketika kami nggak mau berjabat tangan dengan orang-orang non-muhrim. Itu yang kami lakukan dalam keluarga. Dan apa yang kami dapat, kami dikucilkan oleh keluarga kurang lebih selama 2 tahun. Alhamdulillahnya almarhum ibu masih bisa menerima kami, apapun yang kami lakukan, beliau masih bisa menerima. Tapi keluarga yang lain itu menentang kami hampir 2 tahun. Setelah 2 tahun itulah baru cair hubungan kami dengan keluarga. Kalau masyarakat nggak bisa dibilang, Gus, ngomong gini gitu-gitu, mau jadi apalah, seperti apalah, itu yang kami terima. Terima kasih, Gus. Itu pengalaman pribadi kami sekeluarga. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, dan ya memang that's the risk gitu kan. Itulah resiko. Dan bukan kok tidak mau ya. Kita mau aja jabatan. Ya. Kita mau aja jabatan tangan. Jabatan tangan kenapa enggak mau? Ya mau aja. Cuma jabatan tangan sama siapa? Nah, itu kan aturan non-muslimnya jelas. Yang ngatur itu bukan kita enggak mau aja. Saya yakin Pak Yud juga mau, apalagi salaman dengan tangan-tangan yang makhluk halus. Kan mau aja, tetapi ini bukan persoalan mau dan tidak mau. Tapi ada aturan Tuhan yang menggariskan kita. Nah, kalau kemudian untuk begitu lalu ditentang, dibina, ya enggak apa-apa. Tetap kita baiki saja mereka. Kalau mereka tetap benci itu kan persoalan mereka, bukan persoalan kita, ya kan? Benci itu kan dendam dan beban. Jadi kalau kita dibenci, asalkan kita enggak dendam, enggak beban, ya insya Allah nanti lebih enteng. Tetap aja disapa meskipun dia nah, berarti dia lagi pilek. Gitu aja sudah. Ada lagi?
Izin Gus. Ini pengalaman pribadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Mas. Oh, ini sudah jam 7 lebih. Oke. Singkat Mas. Ternyata saya nggak kerasa bahasan kita enak, ternyata udah waktunya habis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Enggak, singkat Mas. Kalau pengalaman kami membawa gerbang SPMA ini, dunianya Gus ya. Dunianya masyarakatnya rugi Gus. Ruginya apa? Karena begitu memang ini tapi justru meyakinkan kami ini ajaran yang benar. Karena apa? Begitu saya gerbang SPMA termasuk ke kampung itu seperti biasalah. Mungkin ya kalau bayang kami kayak orang yang masa lalu. Jadi namanya warso itu dihindari Gus. Jadi misalkan dulu di kampung itu pulang kampung jadi rebutan untuk jadi khotib antara masjid kanan kiri itu udah berebut. Sekarang udah digubris. Termasuk di ini, dan ini yang menjadi penguat kita semua untuk teman-teman yang berjuang dalam kebenaran. Termasuk di sini pun awal-awalnya juga menjadi begitu. Oh, Pak Warso itu SPMA, jangan. Jadi ini gambaran Gus bahwa untuk berjuang dalam kebenaran itu tidak mudah. Nah, itu salah satu konsekuensi kebenaran yang harus kita tegakkan. Termasuk jadi itu Gus, mungkin yang kurang lebihnya. Matur suwun. Terima kasih. Karena waktunya habis ya. Memang bahasan kayak gini tuh kalau asik gayeng ya nggak kerasa ya. Saya ingin, karena yang tentang Al-Maisir tadi juga belum kita bahas ya. Insya Allah besok kita lanjut lah, nggak nambah ayat tapi nambah bahasan ya. Besok hari Kamis ya. Nanti kita bahas. Tapi yang jelas gini, di highlight gini, jadi hijrah itu jangan setengah-setengah ya. Hijrah itu menuntut totalitas, kafah. Dan kalau untuk itu jangan khawatir, gini aja lah. Ketika misalnya entah tadi Pak Warso atau Pak Yed atau Pak Jo atau siapa tadi, misalnya kemudian dihina, dihimnasi atau enggak dikasih waktu khutbah dan sebagainya, tambah enak. Kalau kemudian dihina, dicaci atau enggak disapa, ketika sampean disapa, itu ketika beras sampean habis yang belikan itu yang nyapa atau kita sendiri? Kita loh. Iya. Dan ketika kita sendiri, ketika anak kita sakit, ketika harus berobat, itu yang nyapa-nyapa karena kita nggak sesuai syariat, kemudian yang nyapa-nyapa itu yang ngobatkan bayari atau kita sendiri? Kita sendiri. Kalau ya sudah. Kalau sekarang juga begitu, anak sekolah belum mampu bayar kita, apakah mereka yang nyapa-nyapa itu kemudian bayari ketika kita demi sapa mereka kemudian kita nggak ikut syariat? Enggak juga. Kita sendiri. Lah ya kalau sudah kayak gitu kita sendiri, apa-apa kita sendiri, ya sudah, mending ikut Allah dan Rasulnya. Wong kita makan, berobat, sekolah anak juga kita sendiri. Tidak dibantu itu. Maka saya ingat banget Pak Guru itu pernah dawuh gini. Kalau saya maju, saya digulung berhadapan manusia. Kalau saya mundur menegakkan syariat ini, maka saya akan berhadapan dengan Allah. Kalau saya maju, kalau saya mundur berhadapan dengan Allah, saya minta tolong siapa? Manusia tidak mungkin bisa menolong aku dari murka Allah. Tapi kalau saya maju dan digulung manusia, saya masih bisa minta tolong Allah. Nah, harus maju aja. Maju, move forward. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, tetap dengan tutur kata yang baik, tetap dengan berbaik kepada sesama, sosial kepada tetangga, kepada masyarakat harus baik, lalu berpegang teguhlah pada agama Allah ini. Insya Allah akan dituntun Allah. Dan tetap harus kita baiki. Kita tidak punya musuh manusia.
Musuh kita hanya setan di hati kita masing-masing. Itu prinsipnya. Oke. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala' wal waba' wa dal hasdina min al-jinn. Rabbana najina wa lina ashabina min qawmin zalim. Rabbana la taj'alna wa ana man faktubna ma syahidina fa la tusi' qulubana fa'ata ta'atana fulana. Rabbana ij'alna muslimina laka wa anzirna wa tawsina. Allahumma ta'ala bab as-sama' wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa yadatan wa adalan. Rabbana waj'alna muslimina laka wa anzirna wa tawsina. Arina muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Marhamna bil Qur'an.